Om Swastiastu, Om Awiganam Astu Namo Sedam, Om Anubradah Kertawoyantu Wiswata. Semoga pemikiran yang baik senantiasa datang dari segala penjuru. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, pada kesempatan kali ini izinkan saya, Iketut Labe, penyuluh agama Hindu non-PNS, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Wilayah Binaan Kecamatan Kubu, untuk menyampaikan materi tentang Mejauman menurut agama Hindu. Mejauman merupakan rangkaian pernikahan adat Hindu Bali yang syarat dengan makna, di mana Mejauman itu dilaksanakan oleh pihak keluarga Puruse, yang mana mendatangi pihak keluarga perdana dengan tujuan memohon doa restu dengan diskalanya terhadap orang tua, keluarga dari pihak keluarga perdana. Namun secara niskala dilaksanakan di sanggar pemerajan yang bertujuan memohon doa restu juga kepada para leluhur supaya di dalam mengarungi bahtera rumah tangga senantiasa mendapat kerahayuan dan keselamatan, dan apa yang menjadi tujuan daripada pernikahan itu dapat membuahkan anak yang nantinya bisa berguna untuk dirinya sendiri dan masyarakat. Namun belakangan ini, kata Mejauman itu telah dirancukan oleh oknum-oknum yang merasa kastanya lebih tinggi, di mana dari pihak keluarga Puruse yang merasa kastanya lebih tinggi itu, Mejauman itu diartikan sebagai sarana untuk memutus hubungan antara pihak keluarga perdana dengan Puruse, di mana pada dasarnya pelaksanaan itu pada saat upacara Mejauman itu terkadang dari pihak keluarga Puruse itu memutus hubungannya dengan tidak diberikannya dari pihak istri atau keluarga perdana itu datang kembali kepada pihak keluarganya untuk mengaturkan sembah bakti di pemerajan. Dan yang lebih ekstrim lagi, ketika dari pihak keluarga perdana itu diputus hubungannya, terkadang dari pihak Puruse, laki-lakinya ini tidak mau melakukan persembahyangan di sanggar pemerajan dari pihak perdana. Itu yang paling parah. Nah, umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, pada kesempatan ini itu yang ingin saya luruskan, di mana berdasarkan beberapa sumber yang pernah yang baca, menyimak daripada babat pasak itu, kalau kita mengacu kepada turunan daripada Pancersi, di mana warga Pasak diturunkan oleh Empu Geni Jaya dan Empu Semeru menurunkan Catur Sanak Bali Mula, dan begitu juga dari Empu Beradah menurunkanlah ada Brahmana dan lain sebagainya, sehingga dari Pancersi inilah yang menurunkan umat manusia ini. Nah, maka dari itu semestinya kita semua adalah bersaudara, kan seperti itu. Terus yang menjadi pertanyaan, kenapa sekarang kok turunan kita sama, semestinya kok ada perbedaan kasta di sini? Inilah yang semestinya kita pahami bersama. Terus kalau kita mengacu kepada daripada ajaran catur warna itu, di mana catur warna itu adalah merupakan profesi daripada seseorang. Kalau dia profesinya seorang Brahmana, tentunya dia memiliki pengetahuan tentang ajaran-ajaran suci. Terus kalau misalnya dia adalah dari ksatria, dia semestinya profesinya sebagai memberikan rasa aman. Kalau misalnya dia profesinya wesya, dia semestinya dia memiliki profesional di bidang perdagangan. Kalau misalnya dia sudra, dia memiliki tingkat kemampuan atau profesinya adalah sebagai petani, begitu. Nah, di sinilah artinya tidak ada yang namanya istilah kasta. Terus yang ketiga ini, kalau saya pernah baca di dalam lontar gong besi, begitu. Nah, di sini kaitannya dengan dari pihak keluarga Puruse atau laki-laki itu ketika mengambil istri dari pihak keluarga perdana, tidak mau dia untuk melakukan sembah bakti di pariangannya itu.
Nah, inilah yang paling berat semestinya kalau menurut tiang. Alangkah durhakanya seorang laki-laki ini ketika dia mengambil istri, namun dia tidak mau meminta kepada leluhur daripada perdana ini. Nah, ini yang perlu tiang luruskan. Kalau berdasarkan kajian daripada lontar gong besi itu, maka yang berstana di sanggar pariangan perdana itu dengan Purusi itu semestinya sama. Nah, apanya yang sama? Ketika artinya manusia ini yang sudah mati terus disucikan, maka dia perlu dilinggihkan di sanggar pariangan dalam bentuk kemulan rong tiga. Kalau yang ada kemulan kanan adalah yang bersana adalah para mengatme atau ayah. Kalau yang di bagian kiri, rong bagian kiri adalah sangyang siwatme atau ibu. Ada kemulan rong tengah adalah sangyang tunggal atau ragante, ibu dan ayah. Nah, jadi kesimpulannya menurut saya menjauman itu dapat disimpulkan semestinya untuk mempererat rasa ataupun hubungan antara kedua keluarga dari Purusi dan perdana supaya semakin lebih terjalin ikatan rasa persaudaraan. Itu yang pertama. Terus kalau secara niskala, artinya menjauman itu ketika dilaksanakan persembahyangan di sanggar pemerajaan itu, maka dari pihak keluarga Purusi semestinya tidak berani tidak melakukan persembahyangan, karena dari leluhurnya itulah yang semestinya untuk mendapatkan warinugraha tuntunan supaya bahtera rumah tangga itu bisa harmonis dan bisa di kemudian hari apa yang dicita-citakan itu mendapatkan anak yang suputra. Nah, mungkin itu yang bisa tiang luruskan terkait dengan menjauman diartikan sebagai untuk pemutus hubungan antara keluarga Purusi dengan perdana. Itu mungkin yang tiang bisa sampaikan. Nah, beberapa kajian artinya berdasarkan babatasa, berdasarkan catur warna dan agama Hindu, berdasarkan lontar gong besi. Itu yang seharusnya ditanamkan oleh pihak keluarga Purusi itu supaya sadar bahwasanya kita adalah sama dan kita adalah memohon warinugrahanya di sanggar pemerajaan itu secara niskala, dan kita memohon warinugraha juga doa restu daripada orang tua dari pihak perdana. Nah, hanya itu yang bisa tiang sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan atas kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi Santi.